Mari kita berdoa bersama-sama, Bapak Ibu. Bapak di surga, terima kasih sore ini kami boleh kembali bertemu dan akan melanjutkan pembahasan kitab Roma pasal 15. Kami terus berdoa ya Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, memberikan kepada kami ketekunan, kerajinan, dan juga perasaan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh terus mengejar pembelajaran akan firman Tuhan, baik secara pribadi, secara umat di gereja, maupun secara pertemuan-pertemuan seperti ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan iman percaya kami, meneguhkan pengharapan kami, menambahkan sukacita kami melayani-Mu. Sertai dan berkatilah pembelajaran kami sore hari ini, berkati juga setiap perangkat yang kami pakai yang menunjang pembelajaran kami. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam seluruh waktu yang akan kami nikmati ke depan. Berkati firman-Mu yang akan kami baca dan pelajari bersama. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita lihat. Saya akan membacakan, Bapak Ibu dapat mengikuti di rumah masing-masing ya. Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-33. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya, ayat 14. Saudara-saudara, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh.
Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai yang ada tertulis. Mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Harapan Paulus untuk datang ke Roma, ayat 22, itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk berkumpul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian jauh pasal 15 ya, akan kita bahas bersama-sama pada sore hari ini. Kita akan masuk ke dalam materi. Ya, kita lihat kesatuan Injil ya di dalam gereja dan misi gereja kepada dunia adalah dua tema besar di kitab Roma. Jadi kesatuan Injil dalam gereja dan misi gereja kepada dunia. Ya, dua tema besar ini di dalam kitab Roma dan dua hasrat besar dari pelayanan Paulus. Itu sebabnya kalau kita lihat ya tema besar dalam kitab Roma, hasrat besar dari pelayanan Paulus dalam kitab Roma ini, dari awal kita sudah belajar bahwa kitab Roma ini seperti kitab dalam kitab. Kalau Alkitab itu adalah kalau kitab Roma adalah satu berlian dikatakannya, satu kalung ya, lalu berlian yang menonjol itu dikatakan di pasal 8 itu pertengahannya yang menyatakan keselamatan bagi orang yang percaya dan tidak lagi hukuman. Itu yang menjadi penting sekali yang ditekankan oleh Paulus. Dan berita sukacita itu yang kalau diresponi maka akan mendapatkan kabar baik di pasal 8 itu ya. Sekarang tidak ada lagi penghukuman begitu kan ya. Nah, dan keduanya merupakan fokus dari pasal 15 yang baru kita baca tadi ya, saat Paulus mulai mengakhiri suratnya kepada jemaat di Roma. Hari ini dan minggu depan kita akan membahas kitab Roma pasal 15 dan 2 minggu mendatang pasal 16 satu kali. Jadi kita tinggal bertemu 2 kali lagi maka selesai kitab Roma. Jangan mencari kesenangan sendiri. Dalam ayat yang pertama dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Di sini Paulus berbicara atau memulai dengan memberi prinsip umum bagi etika Kristen, ya etika Kristen yang kuat menanggung yang lemah dan jangan mencari kesenangan diri sendiri. Orang yang berkuasa harus memakai kekuasaan mereka untuk membangun dan melayani mereka yang lemah di bidang itu.
Kalau bicara tentang kekuasaan, bisa berkuasa dalam ekonomi, dalam politik, dalam pendidikan, dalam segala aspek. Nah, ini mau ditekankan, orang yang berkuasa di dalam segala aspek tadi harus memakai kekuasaan mereka untuk membangun dan melayani mereka yang lemah di bidang itu. Mereka tidak boleh menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan sendiri dan membuat diri mereka merasa nyaman. Saya pikir ini sangat familiar bagi kita ya ketika kita mengingat pelayanan Ahok kepada publik ya. Dia mengatakan, saya cerita dari orang tuanya ya, orang tuanya mengatakan, kalau hanya kita saja, kalau kita menjadi orang kaya dan kita menolong orang, maka uang kita tidak cukup membantu masyarakat yang membutuhkannya, begitu singkatnya, sederhananya. Lalu papanya mengatakan, kamu harus menjadi pejabat, maka kamu bisa menolong seluruh masyarakat dengan uang negara. Dan itu kemudian dilakukan oleh Ahok di Bitung dan di Jakarta. Nah, jadi saya pikir ini perlu kita tekankan juga kepada anak-anak kita ya, supaya mereka ada pemikiran, kalau mau membantu orang, mereka harus masuk ke bidang apa, sehingga mereka dapat membantu, misalnya begitu. Jadi ini sangat indah sekali ya, orang yang berkuasa harus memakai kekuasaan mereka untuk membangun dan melayani mereka yang lemah. Kami dulu sempat ya menikmati sebentar saja ya pelayanan Jokowi dan Ahok di Jakarta, kemudian di pelayanan Ahok itu sudah dirancang bagaimana negara dalam hal ini Pemda DKI Jakarta menjamin kehidupan masyarakat Jakarta mulai dari kandungan sampai ke dalam kubur. Luar biasa kan ya? Orang sakit di rumah tinggal telepon mobil ya, mobil dari rumah sakit jemput gratis. Jemput sampai masuk ke rumah sakit gratis. Itu semua sudah dirancang. Dan mari kita doakan supaya Tuhan munculkan pemimpin-pemimpin di tengah bangsa ini seperti itu. Maka masyarakat akan berbahagia dan bersyukur ya. Karena melalui kekuasaan mereka memakai kekuasaan itu untuk membangun, melayani rakyat yang lemah dalam segala aspek. Ini lemah ya. Lemah dalam fisik berarti sakit, dilayani dengan baik. Lemah dalam ekonomi, dilayani dengan baik, ada bantuan. Nah, seperti itu. Maka kita akan melihat pemerintah itu benar-benar adalah wakil Tuhan. Sama seperti orang tua, wakil Tuhan mendidik, merawat, membimbing anak-anaknya, demikian juga pemerintah. Mereka adalah wakil Tuhan untuk memelihara rakyat. Nah, di dalam pasal 4, Paulus membahas relasi dalam gereja. Nah, dalam pasal 2 ini, di pasal 15 ayat 2 ini diperluas. Ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi, kalau di pasal 4 adalah membangun relasi dalam gereja, di ayat 2 ini Paulus memperluas pengajarannya. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Jadi ini tidak lagi hanya di dalam gereja, tetapi dengan orang yang ada di sekitar kita. Berarti kita harus menjadi spirit hamba bagi orang sekeliling kita. Ayat 1-3 ini bicara tentang hati seorang hamba ya, hati seorang hamba yang peduli terhadap orang lain ya. Dalam pelayanan kita kan kita memiliki satu prinsip, hidup kita ini dalam seluruh aspeknya, mulai dari rumah ke pekerjaan, ke toko, tengah-tengah masyarakat, gereja, mempermuliakan Tuhan dan bermanfaat bagi sesama, kan begitu ya. Nah, orang Kristen adalah saudara seiman dan setiap manusia lainnya adalah sesama kita. Nah, ini dia. Jadi dari pasal 4, dari saudara seiman ke pasal 15 ayat 2 itu adalah setiap orang adalah sesama kita. Ini kurang lebih yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 10 ya. Orang lain itu adalah sesama kita, atau semua orang, image of God itu adalah sesama kita. Nah, prinsip dari ayat 1 sifatnya luas ya, karena bisa diterapkan di setiap bidang. Itu tadi, yang lemah, yang kuat wajib menanggung yang lemah. Jadi sifatnya luas, seluruh aspek hidup dapat diterapkan ya kepada semua orang
yang kita temui. Nah, ini bisa di dalam bidang keuangan ya. Kita lihat di dalam bidang keuangan, orang Kristen harus melihat uang sebagai melihat uang mereka adalah pemberian Allah untuk memperkaya dan mengangkat mereka yang tidak memilikinya. Nah, ini Paulus memberikan prinsip juga kepada jemaat yang dilayani. Di dalam ayat 25 sampai ayat 28, Paulus memberitahukan di dalam tulisannya kepada orang Roma ya, dia sedang dalam perjalanan ke Yerusalem membawa bantuan dari jemaat kita lihat di ayat 25, tapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang kudus di sana. Sebab Makedonia dan Akaya, mereka mengambil keputusan untuk menyumbang sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Nah, jadi kalau kita kuat atau kita lebih dalam hal ini keuangan, kita harus memikirkan bagaimana membantu orang lain. Kita bersyukur, khususnya ya kita yang ada di dalam gerakan reform, yang ada di GRII, adanya tim aksi kasih. Uang terus bisa masuk, ditampung, dan tidak ada dikorupsi sama sekali. Orang yang terjun ke lapangan tidak menggunakan uang itu sama sekali, tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang terjun ke lapangan itu sama seperti KKR regional. Mengeluarkan uang sendiri untuk transport, akomodasi di sana, dan seterusnya. Kecuali ya, ada orang yang full time yang diperbantukan di sana, maka memang orang yang full time itu dibiayai oleh tim aksi kasih. Nah, kita bersyukur adanya tim aksi kasih ini, sehingga saudara kita yang pada waktu-waktu tertentu membutuhkan bantuan dapat langsung segera disalurkan dan sampai kepada orang yang membutuhkan. Kita tidak menitip kepada orang karena terkadang, ya tidak semua ya, tapi terkadang ada kalanya titipan kita tidak sampai kepada orang, atau bantuan yang kita berikan kurang tepat atau kurang sesuai dengan kebutuhan daripada saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, itu sebabnya tim aksi kasih sering sekali melakukan survei terlebih dahulu. Apa yang kebutuhannya? Air bersih kah? Gedung gereja kah? Gedung sekolah kah? Toilet umum kah? Dan seterusnya. Sehingga bantuan itu tepat sasaran dan sampai kepada yang membutuhkan. Untuk itu kita bersyukur. Dan saya secara pribadi sangat bersyukur dan tidak perlu harus berhati-hati untuk memberikan uang karena tahu persis uang itu dipakai dengan tepat dan sampai kepada saudara kita membutuhkan. Secara pribadi juga kita bisa melakukan hal ini. Saya sering sekali berpikir ketika saya mengetahui 1 dan 2 orang-orang sekeliling saya yang ada berkekurangan, dari dulu ya Tuhan memberikan pengertian kepada saya tahu akan hal ini itu bukan kebetulan. Tentu Tuhan ada punya rencana. Nah, itu sering sekali ya langsung hati saya tergerak. Yang kedua, kepemimpinan gereja. Ya, orang Kristen harus berada dalam kepemimpinan gereja. Yang berada dalam kepemimpinan gereja tidak boleh mengatur pelayanan yang ada untuk membuat diri mereka bahagia dan nyaman, tetapi harus memikirkan mereka yang di luar gereja dan orang-orang skeptis, orang yang ragu-ragu. Ya, jadi kalau kita saat ini berada di dalam dalam struktur kepemimpinan suatu gereja kita masing-masing, mari kita memikirkan akan hal ini supaya kita tidak menggunakan kepemimpinan itu ya, tidak boleh orang Kristen yang berada dalam kepemimpinan gereja tidak boleh mengatur pelayanan yang ada untuk membuat diri mereka bahagia dan nyaman, tapi boleh memikirkan mereka yang ada di luar gereja dan orang-orang skeptis. Artinya kita harus tidak boleh nyaman dengan komunitas dalam gereja saja, tapi kita harus memikirkan panggilan gereja dalam dunia ini adalah membawa kabar baik kepada dunia yang gelap, dunia yang skeptis, yang apatis, yang tidak ada pengharapan. Nah, mari kita doakan pemimpin-pemimpin gereja kita bersama dengan seluruh jemaat tentunya ya, agar kita memiliki kepekaan, mengingat panggilan kita dan menjalankannya, membawa kabar baik keluar dari gereja. Yang ketiga, relasi. Ya, kita tidak hanya berelasi dengan orang yang memberi dan membangun kita secara emosional.
untuk orang yang pernah memberi kepada kita, ini sangat mudah sekali kita membangun relasi ya. Saya pikir sangat mudah sekali. Dan kita akan sangat menjaga relasi itu. Dengan orang yang pernah memberi dan kita beri. Itu akan kita memperhatikan. Nah, tapi dikatakan di sini kita harus rela mengasihi dan berelasi dengan orang yang sulit. Bagaimana kita bisa membantu dan membangun orang lain? Siapa yang bisa kita layani dalam hal tertentu? Berarti kita memikirkan tentang dari zona nyaman. Berelasi dengan orang yang kita kasihi dan mengasihi kita itu adalah sesuatu yang sangat nyaman. Tapi yang diharapkan di sini adalah tidak mencari kesenangan sendiri, kita harus rela mengasihi dan berelasi dengan orang yang sulit. Di sekolah minggu GRI Pusat, saya waktu persekutuan guru sekolah minggu ya, beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan dalam renungan agar rekan-rekan guru sekolah minggu bertumbuh sehingga belajar menerima siapapun rekan sekelas. Dan jangan pernah keluarkan satu kalimat ketika dikeluarkan mutasi kelas. Saya tidak bisa satu kelas dengan dia, saya tidak bisa kerjasama dengan dia. Saya tekankan kita harus belajar kerjasama. Kita harus belajar menerima yang berbeda dengan kita. Kita harus belajar sabar terhadap orang lain. Nah, ini kita mulai dari dalam, kan begitu ya, baru kita belajar keluar. Indonesia adalah NKRI, dan kita bisa bertemu dengan banyak orang dengan ragam suku bangsa di Indonesia. Nah, di sini kita bisa belajar dan berlatih. Saya pikir ini perlu kita tekankan juga kepada anak-anak kita di rumah, kepada anak murid kita, sehingga kita semua memiliki keluasan hati dan sukacita menerima berkat kepelbagaian yang Tuhan berikan kepada kita di Indonesia. Ya, kepelbagaian, pelbagai suku bangsa, agama, bahasa. Ya. Yang keempat ini memilih tempat tinggal. Ya, memilih tempat tinggal. Bukan bertanya ya, di mana tempat yang paling nyaman untuk saya tinggal. Dan ini sering sekali kita memikirkannya, di mana paling nyaman. Kita sering juga bertanya ya, pertanyaan yang standar di dalam, ya pertanyaan standar yang umum lah ya, apakah merokok, apakah boleh merokok ya, pertanyaan apakah boleh merokok atau apakah merokok boleh? Jawabannya boleh. Atau jawabannya tidak boleh, standar, karena boleh, berarti boleh atau tidak begitu ya. Tapi untuk orang reform, pertanyaannya tidak seperti itu lagi. Pertanyaannya adalah apakah merokok mempermuliakan Allah? Maka jawabannya mutlak tidak. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Rokok itu kalau kita konsumsi akan merusak bait Allah. Berarti kita tidak merawat tubuh ini yang ada bait Allah. Nah, jadi kita merubah pertanyaannya. Demikian juga memilih tempat tinggal ini, kita tidak lagi bertanya di mana tempat yang paling nyaman untuk saya tinggal. Kita akan merubah pertanyaan ini menjadi demikian. Di mana saya paling berguna bagi Allah dan orang lain. Nah, pengembangan komunitas ya, memilih untuk tinggal lingkungan yang lemah ekonomi dan memberikan hidup kita untuk membangun kehidupan di sana. Saya sangat tertarik dengan Kik Andy ya, yang meninggalkan Jakarta dan membangun rumah di Jawa Tengah. Saya melihat di YouTube, mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa melihat, beliau datang ke pelosok. Memang itu mimpinya ya, saya mau tinggal di sini. Tapi kemudian kehadiran beliau di sana bukan untuk menjalani masa pensiunnya dan seterusnya gitu ya, tapi tetap melayani secara media sosial, lalu mengangkat ekonomi masyarakat yang ada di sana, yang berpikir dengan sederhana begitu ya. Mereka sangat sederhana berpikir. Mereka waktu di pandemi misalnya mereka terjebak, mereka panen durian tidak tahu harus memasarkan kemana begitu, karena pernah diberikan oleh pemerintah di sana satu rumah satu durian, mereka tanam satu rumah satu durian, lalu mereka panen rame-rame, duriannya nggak tahu mau seluruhkan kemana. Puji Tuhan ya, Kik Andy dari sana dan melihat akan hal itu. Dan beliau memiliki kreativitas berpikir yang sangat maju dan akhirnya dapat ditampung dan disalurkan sehingga ekonomi masyarakat pedesaan di sana bisa diangkat begitu ya. Demikian juga hal-hal lain ya. Mereka membangun kehidupan
masyarakat desa. Nah, saya berpikir Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ada jemaat kami dari Bintaro ya, meninggalkan kota Jakarta, lalu pergi ke Papua. Stay for good di sana. Tinggal di sana, tentu sudah didoakan, bergumul, akhirnya diputuskan berangkat ke sana. Dan hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak mudah. Chinese, tinggal di Papua, dengan saudara-saudara kita yang di Papua, ada banyak yang malas ya, terkadang ya mereka kurang giat bekerja, lalu berpikir ini tanah airnya, lalu orang pendatang menjadi orang-orang sukses di sana. Maka sama seperti orang Betawi di Jakarta, akhirnya terpinggirkan. Di pusat kota akhirnya pendatang, orang Papua semakin digeser ke pinggir. Mereka menjual tanahnya dan seterusnya. Nah, jadi Bapak ini berangkat ke sana, lalu merancang pelayanan di sana, akan membuka asrama, memanggil orang-orang keluar dari rumahnya, rumah orang tuanya, supaya dapat dididik, tertib, disiplin, secara jasmani dan rohani di asrama. Nah, seperti itu ya. Jadi ada pengorbanan dan ada panggilan Tuhan tentunya ya. Tentu saja tidak semua, tapi kita harus pikirkan apa yang bisa kita kerjakan bermanfaat bagi orang lain ya. Berguna bagi kerajaan Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, relasi dalam gereja. Paulus menerapkan prinsip dalam pasal 14 pada kasus ini ya. Di dalam gereja kita tidak boleh bertengkar dengan saudara seiman yang berbeda pendapat, tetapi menghormati mereka dan mempertimbangkan ulang posisi kita, dan jika perbedaan masih ada, berusaha menempatkan diri untuk peka terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar memerhatikan apa yang diberikan poin-poin dalam pasal 5 ini, karena dari pasal 12 sampai pasal 16 kan adalah mempraktekkan iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita memikirkan ini, mari kita menggumulkannya, mari kita memulainya. Langsung, tidak menunggu. Jadi dengan apa yang bisa langsung kita praktekkan kehidupan praktis ini, baik dalam gereja, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita langsung praktekkan, sehingga kita boleh bertumbuh di dalam pembelajaran firman dan juga menghidupi firman. Nah, Paulus mengatakan Yesus adalah teladan dan motivasi kita, dikatakan karena Kristus, ayat yang ketiga ya, kita baca ayat yang ketiga, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ya, tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi di sini Yesus Kristus anak Allah yang kekal, yang layak mendapat pujian dan ibadah dari seluruh dunia ini, tidak mencari kesenangannya sendiri. Jadi selalu saja mulai dari pasal 4 ya, kenapa kita tidak boleh menolak orang yang berbeda dengan kita, harus menghargai perbedaan. Minggu-minggu lalu kita sudah membahas tentang yang lemah yang kuat dalam pengertian pemahaman ya, bukan imannya tapi pemahaman. Karena bicara tentang makan dan minum begitu ya. Karena Allah menerima mereka. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima mereka. Nah, sekarang demikian juga kita tidak boleh mencari kepentingan kita sendiri karena teladan kita adalah Kristus. Kristus sendiri tidak mencari kesenangannya sendiri. Jadi ini selalu menjadi prinsip dasarnya. Apa yang menjadi prinsip dasar kita untuk saling menerima, untuk saling menolong, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Untuk yang kuat menolong atau memperhatikan yang lemah. Prinsipnya adalah Kristus sudah menerima mereka, Kristus menerima yang lemah, Kristus menerima yang kuat. Dalam pasal yang ke-15 ini, Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Kita sudah, saya pikir kita sangat mengerti akan hal ini dengan peristiwa inkarnasi, perendahan Kristus. Di sana muncul kata menyangkal, ya enggak? Menyangkal. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu yang harus dipertahankannya. Tapi dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti kita.
pencipta menjadi sama dengan ciptaan. Penyangkalan diri, tidak mencari kesenangan sendiri. Kalau kita memikirkan dengan sungguh-sungguh peristiwa inkarnasi, maka penderitaan kita dalam pelayanan itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Kristus menanggalkan meninggalkan kemuliaannya, masuk ke dalam penghinaan, perendahan serendah-rendahnya, penghinaan sehina-hinanya. Nah, itu sebabnya Kristus menjadi teladan kita yang sempurna. Nah, dalam Markus 10 ayat 14 dikatakan, Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan ini yang menjadi prinsip kita dalam pelayanan. Kita datang bukan untuk melayani, tapi bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Moto yang sering disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong dalam gereja GRI, ya, no come to help, no come to contribute, everyone come to serve. Setiap orang datang untuk melayani. Everyone come to serve and to learn. Setiap orang datang melayani dan belajar. Berarti di sana ada humble dan teachable. Rendah hati dan mau belajar, mau diajar. Seumur hidup. Posisi ini kalau kita ambil humble dan teachable, itu adalah posisi yang paling nikmat, humble dan teachable. Dan kita akan mendapat kelimpahan terus menerus. Karena posisi kita humble dan teachable. Kita akan mau belajar bahkan dari anak kecil. Kita mau rela belajar. Dari orang sederhana. Ada hal yang bisa kita dapat pelajaran. Maka kita akan terus ya mendapatkan kenikmatan. Bukan berdasarkan penilaian dunia, kenikmatan yang dasarkan dinilai oleh dunia. Tapi kenikmatan oleh karena prinsip mendasar ya, kita tidak mencari kesenangan sendiri, tapi mencari kesenangan orang lain. Jadi benar-benar ya apa yang dikatakan oleh Pendeta Stephen Tong, manusia sukses di mata Tuhan adalah manusia mempermuliakan Allah dan bermanfaat bagi sesamanya. Nah, itu namanya sukses. Dan dalam sukses itu ada nikmat. Nikmat itu bukan berarti karena sukses secara materi dunia ya, tapi nikmat itu adalah ketika kita bisa melihat orang lain bangkit, orang lain tersenyum, orang lain mendapatkan penghiburan ya, mendapatkan pertolongan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nah, kemudian kita melihat bersama-sama jangan mencari kesenangan sendiri ini. Di dalam Mazmur 69 adalah Mazmur mesianik merujuk pada kehidupan dan pelayanan Kristus. Ya, manusia yang baik dan yang benar mengalami penderitaan dan kesusahan yang tidak layak dialaminya. Nah, ini yang dikutip di dalam ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga. Dia berkata kepada Allah, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ini dikutip nih dari Mazmur mesianik 69. Jadi Yesus adalah manusia sempurna ya, yang baik dan benar mengalami penderitaan dan kesusahan yang tidak layak dialaminya. Dia telah menerima cercaan. Dalam ayat yang keempat, kita baca, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ada 3 dampak dari kalimat singkat di dalam ayat yang keempat. Yang pertama, kita lihat Alkitab bisa diterapkan sepenuhnya pada hari ini dengan munculnya kata segala sesuatu, ya, segala sesuatu. Kata segala sesuatu jadi katakan di sini ya, saya akan memberikan penjelasannya. Dengan kata lain, segala sesuatu yang ada dalam Alkitab ada untuk mengajarkan kita sesuatu. Saat Paulus mengatakan segala sesuatu, dia sedang mengajarkan apa yang dikenal sebagai inspirasi penuh dari Alkitab. Jadi setiap bagian Alkitab dirancang oleh Allah bagi kita, dan setiap bagiannya memiliki pelajaran dan penerapan. Nah, jadi Alkitab itu dapat diterapkan pada hari ini ya, segala sesuatu dan segala aspek. Yang kedua, Alkitab berpusat pada Kristus. Tadi Mazmur mesianik
Kemudian dalam Lukas 24:27 ini adalah ketika Yesus mengatakan kepada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus ya, bahwa seluruh Alkitab berbicara tentang Dia. Di dalam Mazmur 69 juga menerapkannya pada Kristus, mengingatkan kita bahwa pada dasarnya seluruh Alkitab berbicara tentang Yesus Kristus. Di dalam KYP, pelajaran kelas 5, kelas 6 ya, itu judul di kelas 5, berarti tahun pertama kelas 5, kelas 6. Alkitab, kisah Allah. Lalu di dalam satu kali pertemuan itu dibahas bahwa seluruh Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, itu berbicara tentang Allah. Tokoh utamanya adalah Allah Tritunggal. Lalu mengerucut berbicara tentang benang merah keselamatan. Dan di dalam benang merah keselamatan, yang menjadi tokoh utamanya adalah Kristus. Lalu dibahas penulis Alkitab Kejadian sampai Wahyu ada sekitar 40 orang, ditulis dalam kurun waktu sekitar 1.500 sampai 1.600 tahun. Begitu panjang, tapi temanya tetap sama, yaitu tentang Kristus. Mulai dari kitab Kejadian. Itu sebabnya tokoh-tokoh dalam Alkitab itu sering sekali menjadi satu penggambaran tentang Kristus. Abraham yang taat ditarik kepada ketaatan Kristus. Abraham yang meninggalkan Ur Kasdim ditarik kepada Kristus yang meninggalkan surga. Wah, itu indah sekali ya. Peristiwa Nuh, penghukuman, ditarik kepada Kristus. Pada waktu Nuh, semua orang mati, Nuh selamat karena kasih karunia. Pada penyaliban Kristus, Kristus mati, orang percaya hidup. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita akan sangat nikmat membaca Alkitab, karena semua itu berpusat kepada Kristus. Yang ketiga, jika digunakan dengan benar, Alkitab meningkatkan pengharapan di dalam kita dengan dua cara, yaitu daya tahan dan penguatan ya. Daya tahan berarti Alkitab memanggil kita untuk bekerja keras dan disiplin. Ya, daya tahan, bekerja keras dan disiplin. Dan melalui penguatan, Alkitab memberi janji-janji yang luar biasa dan berharga. Jika kita mau mendengar perintah dan janji dalam Alkitab, maka Alkitab bisa meningkatkan pengharapan, daya tahan untuk bersukacita dalam kehidupan ini. Nah, jadi Alkitab memanggil kita untuk bekerja keras dan disiplin. Maka Bapak Ibu, mari kita terus ingatkan anak-anak kita di rumah, anak-anak murid kita, untuk mereka tertib, disiplin, kerja keras dalam belajar. Karena demikianlah Tuhan memberi perintah ya kepada kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan bekerja, maka kita pun harus menjadi manusia yang bekerja. Dan bekerja itu adalah bekerja dengan tertib, disiplin, dan kerja keras. Tidak bisa kerja bermalas-malas. Karena dunia ini juga dipercayakan oleh Allah kepada manusia untuk dikelola, ya, mandat budaya. Kalau kita tidak memiliki pengertian yang cukup, tidak memiliki pengetahuan yang cukup, maka kita tidak dapat mengelola bumi ini dengan baik. Hanya dengan pengetahuan yang cukup, kita dapat mengelola seluruh dunia ini ya, dari air, darat, dan udara. Sehingga memberikan manfaat bagi kita. Ayat yang kelima. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ya, kepada kamu. Ini bicara lagi relasi dengan gereja. Mengaruniakan kepada kamu. Lalu ayat yang ke-6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada ayat 5-6 ini kepada gereja ya, ada sebuah doa bagi kesatuan yang bisa terwujud dan berlanjut saat yang kuat dan yang lemah menghidupi pengajaran pasal 14 dan pasal 15 ayat 1-3. Jadi pasal 15 ayat 1-3 ini menggambarkan
spirit pelayanan kita adalah hati seorang hamba. Ya, kalau kita lihat mulai dari ayat 1 ya, jangan mencari kelemahan sendiri, jangan yang kuat harus menanggung kelemahan yang lemah, jangan mencari kesenangan sendiri. Ayat 2, setiap orang mencari kesenangan sesama. Ayat ketiga, Kristus menjadi teladan bagi kita bagaimana melayani orang lain ya, tidak mencari kesenangan sendiri. Dan kesatuan itu adalah kasih karunia Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kalau kita bisa bersatu, saya sudah pernah mengatakan ya bahwa kesatuan orang Kristen yang adalah body of Christ itu adalah persatuan yang paling berharga dalam dunia ini, karena kita dipersatukan oleh darah Kristus yang tercurah. Kita bisa bersaudara antara satu dengan yang lain, dengan latar belakang yang berbeda. Latar belakang budaya, suku, bahasa, pendidikan, tingkat ekonomi, dan seterusnya. Itu sebabnya gereja itu menjadi tempat persatuan dari berbagai lintas. Di sana kita tidak membeda-bedakan, karena memang kita memiliki satu pengertian, semua orang percaya adalah tubuh Kristus. Analoginya tubuh kita ini, tidak mungkin tangan menyombongkan diri dan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan mata misalnya ya. Demikian juga anggota tubuh yang lain tidak bisa membanggakan diri sendiri dan mengatakan dia bisa hidup sendiri tanpa anggota tubuh yang lain. Hanya jika semua anggota tubuh ini berfungsi dengan benar dan dengan rendah hati melakukan fungsinya dengan benar, maka tubuh ini akan menjadi sehat. Tubuh ini akan menjadi seimbang. Tubuh ini akan terus terpeliharakan. Demikian anggota tubuh Kristus. Kita mengerti panggilan kita dan kita melayani sesuai dengan panggilan masing-masing. Maka semua akan menjadi harmonis dan seimbang. Nah, kesatuan dikaitkan ya, diekspresikan, diperluas ya melalui ibadah kita bersama. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Diekspresikan. Jadi kesatuan itu bukan kita tidak menjadi pasif, tapi kita harus aktif. Diekspresikan, diperluas menjadi kita ya melalui ibadah kita. Kalau hanya satu suara, hanya saya tidak bisa mengekspresikan kesatuan dengan hanya dengan bernyanyi sendiri. Tapi dengan bernyanyi bersama itu menjadi satu paduan suara yang sangat harmonis. Semua harus menjalankan bagiannya. Kalau itu menjadi paduan suara, berarti suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, sekaligus bernyanyi sesuai dengan tangga nada masing-masing, maka itu akan menjadi satu paduan suara yang harmonis. Jadi diekspresikan, diperluas ya, diperluas. Rujukan pada suara ya, jadi mungkin berarti ibadah bersama. Ibadah bersama. Kesatuan Kristen didasarkan pada pembenaran kita dalam Kristus. Nah ini juga ya, ayat ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi dibangun lagi dasar, mengapa kita saling menerima satu yang lain. Dasarnya adalah Kristus telah menerima kita. Maka kita harus saling menerima satu dengan yang lain. Terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus telah menerima kita. Menerima kita yang lemah, menerima kita yang kuat. Maka yang kuat dan yang lemah harus saling menerima. Dasarnya adalah Kristus telah menerima kita. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam topik berikutnya. Kristus bagi orang Yahudi dan Kristus bagi orang bukan Yahudi. Nah setelah dibahas, Kristus sebagai teladan agung dalam pelayanan ya. Selanjutnya berfokus pada tujuan dari misi pelayanan Kristus. Misi pelayanan Kristus ada 2. Yang pertama ayat 8. Yang kumaksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Jadi yang pertama ini adalah Kristus adalah Allah yang memberi berkat jalan masuk bagi orang Yahudi ke dalam kerajaan surga. Dalam pemenuhan janjinya kepada Yakub melalui janji kepada Bapak Abraham ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, 28 ayat 10 sampai 17. Ini nggak perlu kita baca, saya percaya Bapak Ibu mengingat ya janji Allah kepada Abraham. Masuk Abraham, Ishak, Yakub. Begitu ya. Itu adalah pintu. Jadi Allah memberikan berkat jalan masuk kepada orang Yahudi. Ini yang pertama.
Yang kedua, ayat yang ke-9. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa. Jadi ayat 9 ini, Yesus menjadi hamba untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Jadi Allah juga membuka pintu kepada orang Yahudi, membuka pintu juga bagi bangsa-bangsa melalui tunas Daud. Melalui Yesus menjadi hamba, yaitu menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Nah, Kristus datang agar Allah bisa menerima orang Yahudi maupun non-Yahudi. Sehingga Injil mampu menghancurkan tembok permusuhan. Sebelum Kristus datang, ada tembok pemisah nih. Minggu lalu kita masih ingat ya, bagaimana saya menyentuh sedikit bagaimana Petrus masih tetap ada di dalam pemikiran haram dan halal, najis dan suci. Sampai Tuhan memberikan penglihatan, makanan diturunkan, ya binatang-binatang diturunkan dari atas, dan Tuhan mengatakan makan. Petrus mengatakan najis Tuhan. Ini makanan-makanan najis. Ini binatang-binatang ini najis, tidak tahir. Tuhan katakan, apa yang kukatakan halal, kamu tidak boleh katakan haram. Apa yang kukatakan kudus, kamu tidak boleh katakan najis. Makan. Berulang kali ya, tidak mudah Paulus merombak mindset-nya. Adanya pembatas orang Yahudi non-Yahudi. Haram dan halal. Najis dan kudus. Dan dari penglihatan itu kemudian Tuhan membawa dia ke rumah Kornelius. Dan di sanalah Petrus mengatakan, sekarang aku mengerti. Bahwa Injil Tuhan bukan lagi hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, jadi Yahudi dan bukan Yahudi, kuat dan lemah, kaya miskin harus mencerminkan ini dalam relasi mereka di dalam gereja. Ya. Tujuan Allah selalu bangsa-bangsa menjadi miliknya. Ayat 9 sampai ayat 12 ya. Dalam ayat 9 dikatakan nama Tuhan dipuji di antara bangsa-bangsa. 2 kali muncul ya. Di ayat 9. Untuk memungkinkan bangsa-bangsa. Lalu di bawah. Sebab engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Jadi nama Tuhan akan dipuji di antara bangsa-bangsa oleh umatnya. Ayat 10. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Orang bukan Yahudi diundang untuk memuji bersama umatnya. Ayat 11. Dan lagi, pujilah Tuhan hai semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Ayat 12. Dan semua ini akan dicapai oleh keturunan Isai. Keturunan Isai itu ada Yesus Kristus ya kan? Jadi segala bangsa-bangsa itu akan dicapai. Raja yang agung ini berasal dari keturunan Daud, anak Isai, di mana segala bangsa berada di bawah pemerintahannya dan menemukan pengharapan di dalam Dia. Jadi Kristus yang mempersatukan Yahudi dan non-Yahudi. Kristus yang menghancurkan tembok pemisah itu. Sekarang tidak lagi batas. Dipersatukan di dalam Kristus. Yahudi non-Yahudi yang percaya kepada Kristus menjadi anggota tubuh Kristus di dalam gereja. Ya, di dalam gereja yang kudus dan am. Nah, rencana Allah selalu agar umatnya memberitakan pada segala bangsa bahwa Allah harus dipuja dan menarik segala bangsa menjadi umatnya di bawah pemerintahan dan pengharapan dari Raja yang Dia pilih. Jadi rencana Allah bagi kita sebagai umatnya adalah untuk keluar memberitakan kepada segala bangsa. Mengundang mereka untuk turut serta memuji Allah. Dan membawa mereka kepada pemerintahan dan pengharapan dari kerajaan yang kekal. Oleh karena itu mari kita sekali lagi renungkan di tahun 2023 ini Bapak Ibu. Mari kita doakan, rencanakan penjangkauan jiwa-jiwa. Murid-murid kita kah? Di sekolah, di gereja, saudara kita, atau orang lain yang tidak kita kenal. Nah,
Douglas mau menjelaskan hal ini demikian. Di dalam ayat 9 sampai 12 itu dikatakan untuk menunjukkan bahwa masuknya orang bukan Yahudi dengan orang Yahudi untuk memuji Allah selalu menjadi bagian dari rencana Allah. Jadi sejak dari awal sebenarnya Allah memiliki rencana untuk bangsa Yahudi iya, untuk bangsa non-Yahudi iya. Jadi tidak pernah rencana keselamatan ini hanya didominasi oleh orang Yahudi. Itu adalah pemikiran yang salah. Karena dalam perjanjian lama pun Allah sudah berbicara tentang bangsa-bangsa. Nah, kesatuan Injil yang menjembatani segala perpecahan dan perdebatan merupakan karya Allah yang selalu dikerjakan. Yahudi dan non-Yahudi yang ada di Roma, ya Paulus mengatakan agar mereka hidup rukun dan mereka sedang mewujudkan rencana Allah untuk memuliakan Allah dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6. Jadi Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat yang ada di Roma. Orang Yahudi, non-Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, hendaknya kamu hidup rukun. Praktekkan kehidupan ini yang kuat menolong yang lemah dalam segala aspek. Pada waktu itu mulai ya kekristenan itu mulai masuk ke lapisan para pejabat, ya kan? Kalau kita lihat dalam masa Nero, ada orang-orang di istana yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan mereka juga yang bersumbangsi ya di dalam tentu saja menahan jika ada aturan-aturan yang menyimpang atau sudah sangat tidak manusiawi yang dikeluarkan di dalam pemerintahan. Jadi ada baiknya Bapak Ibu kita mendorong anak-anak untuk mereka menjadi negarawan-negarawan di Indonesia, di tengah-tengah bangsa kita. Menjadi anggota MPR, DPR, supaya kalau ada pengkajian terhadap undang-undang, peraturan-peraturan, mereka juga bisa menyumbangkan suara di sana. Jangan sampai ya hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan mereka tentu memiliki pola pikir sesuai dengan ideologi agama mereka. Maka mereka dengan bebas memutuskan apa saja tanpa ada suara yang menyeimbangkan begitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita mendorong anak-anak kita untuk mereka bisa memikirkan jauh ke depan menjadi negarawan-negarawan yang bisa bersumbangsih membuat undang-undang, membuat hukum yang melindungi seluruh masyarakat Indonesia dalam segala aspek ya. Hanya Allah yang bisa memberikan kesatuan seperti ini. Jadi Paulus berdoa agar Allah melakukan itu melalui rohnya, ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi hanya Allah melalui rohnya yang kudus yang dapat mempersatukan kita. Nah ayat yang ke-15, saya baca, namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Nah jadi Paulus dia sadar ya, dia sadar maka dia mengatakan dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Nah, jadi sehingga dia melanjutkan doa dan seruannya bagi kesatuan jemaat di Roma ya, dengan menghibur mereka dan mengingatkan otoritasnya sebagai rasul untuk mengajar mereka. Ayat yang ke-14, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Nah, Paulus belum pernah bertemu dengan jemaat di Roma, tapi dia mengatakan, aku yakin, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu. Bahwa kamu telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling mengasihi. Jemaat di Roma ya dipuji oleh Paulus juga, bahwa jemaat di Roma itu mereka jemaat yang bertumbuh ya. Makanya dikatakan, aku ingin datang dan bertumbuh bersama-sama dengan kamu dan juga melihat, aku telah mendengar ya, Paulus mengatakan aku telah mendengar, karena dia belum pernah pergi ke sana, aku telah mendengar tentang imanmu. Nah kita sudah tahu konteks orang Kristen pada waktu itu di Roma, mereka ada di bawah penganiayaan, dan Paulus mendengar tentang iman mereka. Sering sekali kesulitan membuat kita bisa menjadi kuat ya, saling menguatkan satu yang lain. Dan itu yang diyakini oleh Paulus
Aku yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling mengasihi. Nah, Paulus mengingatkan bahwa itu tepat untuk dilakukan karena dia bukan menunjukkan diri sendiri, tetapi merupakan pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ayat 16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Ayat 15, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku. Jadi Paulus sendiri menunjukkan kepada jemaat di Roma, otoritas yang dia miliki, layak mengajar mereka adalah otoritas dari Allah langsung. Jadi dia mengatakan dia adalah rasul. Dia mendapatkan kerasulannya itu langsung dari Yesus, bukan dari manusia. Dan dia dikhususkan untuk menjadi pelayan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, dia dipanggil untuk menjadi rasul ya di dalam pasal 1 ayat 1. Coba kita lihat, nggak apa-apa, kita lihat lagi. Roma 1 ayat 1, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, jadi dia dipanggil untuk menjadi rasul. Ini berulang kali Paulus menuliskan di dalam surat-suratnya ya, dipanggil menjadi rasul sebagai bagian daripada pembuktian kerasulannya. Nah, perkataan Paulus bukan sekedar nasihat, perkataan ini datang dengan otoritas Yesus. Sekali lagi, Paulus adalah rasul, bisa dikatakan rasul ke-13. Dan dia menulis 13 surat dalam perjanjian baru. Nah, untuk mendalami materi hari ini, mari kita menjawab tiga pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, dalam cara apa saja Anda sudah melayani orang lain, bukannya menyenangkan diri sendiri. Dalam cara apa saja Anda perlu mulai dimotivasi oleh keteladanan Kristus. Jadi mari kita pikirkan tentang pelayanan kita terhadap orang lain. Yang kedua, bagaimana 3 kebenaran tentang Alkitab dalam pasal 5 ayat 4 tadi mendorong Anda untuk membacanya dan membentuk cara Anda memahami Alkitab. Ada 3 bagian tadi ya. Yang ketiga, seberapa setia Anda dalam berdoa dan mengusahakan kesatuan di antara jemaat gereja Anda. Nah, saya tidak tahu kondisi gereja Bapak Ibu dan apakah Bapak Ibu mengusahakan persatuan di dalam gereja Bapak Ibu. Nah, ini menjadi satu refleksi bagi kita hari ini ya, agar kita boleh berbagian untuk menjaga kesatuan, persatuan di dalam gereja kita masing-masing, dengan doa dan juga dengan contoh konkret tentunya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada sore hari ini, mengingatkan kami kembali bahwa setiap posisi kami di tengah-tengah masyarakat, di dalam gereja, tentu Tuhan punya tujuan. Tolonglah kami untuk menggunakan setiap posisi kami, baik sebagai guru bagi murid, sebagai pimpinan dalam perusahaan atau dalam pekerjaan, kami boleh menggunakan semua otoritas itu dengan benar untuk membangun orang-orang yang ada sekeliling kami, membangun karyawan kami, membangun bawahan kami, membangun anak-anak murid kami, membangun anak istri kami di rumah. Kami berdoa mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, supaya kami sungguh menghidupi kebenaran ini dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami jikalau kami selama ini gagal dalam menghidupi firman-Mu dalam hal ini. Kami kurang mempedulikan orang yang membutuhkan pertolongan kami, dan kami mampu menolong mereka. Ampuni kami kalau masih memikirkan tentang kesenangan dan kenyamanan kami. Tolong kami Tuhan, beri kepekaan melihat sekeliling kami. Dan kalau kami mampu, Tuhan tolong kami untuk memberikan bantuan, pertolongan kepada mereka yang membutuhkannya, agar mereka mendapatkan kelegaan dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri pertemuan kami sore hari ini dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Kami mohon besertalah dengan kami.
Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.